Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pagi hari ini berjumpa kembali dengan Pak Hamim dalam pelajaran matematika. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi kita pada minggu yang lalu terkait dengan bentuk akar. Pada kali ini Pak Hamim akan membahas dua soal saja ya, terkait dengan merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke anak-anak, biar pertemuan kita lebih berkah, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama dengan baca suratul Fatihah, dan kita lanjutkan dengan murojaah surat Al-Insyirah. Kita mulai berdoa. Baik anak-anak, kita sambung dengan baca surat Al-Insyirah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah mengawali pertemuan ini dengan membaca doa Fatihah dan lanjutkan dengan surat Al-Insyirah. Anak-anak, pada surat Al-Insyirah ada ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Saya ulangi ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baik, kita tahu bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Untuk itu anak-anakku sekalian, dalam belajar matematika, kalau memang anak-anak menganggap itu sulit, yakinlah bahwa kesulitan itu awal dari pemahaman anakku sekalian dalam pelajari matematika. Oke, kita lanjut dengan pembahasan soal matematika. Selamat mengikuti. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini Pak Hamim akan menjelaskan materi terkait dengan merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Materi yang sangat penting sekali anak-anakku sekalian, karena ini dasar untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan bentuk akar, sehingga anak-anakku silakan dipahami penjelasan Pak Hamim kaitannya dengan bentuk akar. Oke anak, Pak Hamim mempunyai soal bentuk akar ya, 12 per akar 18. Seperti ini. Tugas kita adalah membuat bentuk akar 12 per akar 18 ini menjadi rasional penyebutnya. Masih ingat penyebut anak-anak? Di bagian mana yang disebut dengan penyebut, atas atau bawah? Bagus, penyebut itu ada di bagian bawah. Ini penyebutnya akar 18. Ini kita disuruh untuk merasionalkan. Apa maksudnya merasionalkan? Merubah bagian bawahnya sehingga tidak lagi dalam bentuk akar. Baik anak-anakku, kita akan mencoba merubahnya dengan cara pertama, anak-anak, kita akan mengolah nilai akar 18 ini menjadi perkalian bilangan 9 kali 2, sehingga dalam akar menjadi 9 dikali 2. Atasnya tidak mengalami perubahan, berarti tulis tetap seperti ini. Jadi untuk bisa diakarkan maka kita harus merubah bilangan akar ini menjadi perkalian bilangan kuadrat, sehingga bisa diakarkan. 9 merupakan bilangan kuadrat ya, sehingga kita bisa merubahnya menjadi 12 per akar 9
Berapa nan akar 9? Masih ingat? Berapa perkalian angka kembar yang hasilnya 9? Bagus, 3 ya. Jadi 3 kali 3 kan 9, sehingga akar 9 sama dengan 3. Bagaimana dengan angka 2? Angka 2 karena nggak bisa diakar, tetap dalam bentuk akar. Begini. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ya. Setelah kita rubah akar 18 menjadi 3 akar 2, maka kita periksa adakah perkalian atau pembagian yang bisa dihitung di papan tulis ini. Ada. 12 bisa dibagi dengan 3, sehingga kita akan bagi 12 dengan 3. Jadi 12 bagi 3 berapa anak-anakku? Bagus, 12 bagi 3 ada 4, sehingga yang atas ada 4, yang bawah tinggal akar 2. Sampai di sini. Kemudian untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu merasionalkan bentuk akar yang di bawah akar 2 itu, kita akan coba ubah dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Ya, kita akan kalikan 4 per akar 2 dengan sekawannya. Kita akan bagi dulu di sini. Baik, menjadi 4 per akar 2 dikali sekawannya. Masih ingat kemarin sekawan? Bagus, sekawan itu bentuk pecahan yang diperoleh dari menyusun penyebut. Ya, penyebut yang bentuk akar itu menjadi pembagian pecahan bentuk akar, yaitu akar 2 per akar 2. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan mengalihkan perkalian pecahan ini. Masih ingat konsep perkalian pecahan? Bagus, perkalian pecahan dengan cara mengalihkan penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, atau kita urut pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang itu yang atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga menghasilkan, saya rubah di sini, 4 kali akar 2 berapa Nana? Ya, ingat ya. Jadi kalau kita kalikan bilangan asli dengan bilangan akar, maka kita tinggal menyandingkan saja. 4 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2. Bagus. Jadi kalau mengalihkan akar bilangannya sama, maka hasilnya adalah bilangan yang di dalam akar itu sendiri, yaitu 2. Nah, sampai di sini tujuan kita sudah tercapai, bahwa penyebut baiklah anakku, kita akan melanjutkan pembahasan soal merasionalkan bentuk akar, penyebut bentuk akar untuk model yang kedua ini ya. Dapat diperhatikan anak-anak di papan tulis ini ya, kita dihadapkan soal terkait dengan bentuk akar, namun penyebutnya coba amati. Nah, penyebutnya berbentuk operasi hitung pengurangan ya.
Jadi kita akan merubah bentuk penyebut dari pecahan ini menjadi rasional. Ya. Baik anak-anak, coba perhatikan cara penyelesaiannya ya. Untuk bentuk seperti ini, anak-anak, kita akan menghitungnya dengan cara mengalihkan sekawan lagi ya. Jadi caranya 4 akar 3 min akar 5, kita akan kalikan ini dengan sekawannya. Masih ingat kan? Ya, kita tinggal susun saja, lihat bawahnya. Kita jadikan pecahan biasa. 4 akar 3 min akar 5 dibagi 4 akar 3 ya min akar 5. Namun anak-anak, untuk seperti ini ya, kita rubah ya sekawannya itu lawan dari operasi hitungnya. Kalau semula pengurangan, maka sekarang kita rubah jadi penjumlahan. Begitu sebaliknya. Kalau di sini penjumlahan, maka di sini kita jadikan pengurangan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan hitung perkalian pecahan. Anak-anak, prinsip perkalian pecahan itu kita kalikan yang atas kali dengan yang atas, atau pembilang kali pembilang. Kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Ya, kita pisahkan dulu biar lebih mudah untuk dipahami. Ya, seperti ini. Baik, kita akan kalikan pembilang dengan pembilangnya. 4 kali 4 akar 3 plus akar 5. Kita sandingkan saja dulu. 4 dikali 4 akar 3 plus akar 5. Demikian yang bawah kita sandingkan dulu. 4 akar 3 min akar 5 dikali 4 akar 3 plus akar 5. Nah, sekarang kita akan mulai hitung ya. Kita dihadapkan pada proses hitung perkalian distributif ya. Tahu anak distributif ya? Kita akan kalikan semua yang di luar dengan semua yang di dalam. 4 kalikan 4 akar 3, 4 kali 4 sama dengan 16. Akar 3 nya kita gandengkan saja. Ditambah 4 kali akar 5, tinggal digandeng saja, 4 akar 5. Seperti itu ya. Kemudian yang bawah kita cek anak-anak, ingat suku-sukunya sama ya, karena tadi diperoleh dari penyebut untuk pecahan yang pertama, sehingga mesti suku komponennya sama. 4 akar 3 min 5, 4 akar 3 5. Namun karena sekawan berbalik tanda. Untuk mengalihkan bentuk yang seperti ini anak-anak, kita tinggal mengalihkan yang seletak saja, sehingga 4 akar 3 dikalikan 4 akar 3. 4 kali 4 berapa anak-anak? 16. Akar 3 kali akar 3. Nah, berarti kan bagus, karena perkalian akarnya sama bilangannya, maka hasilnya bilangan itu sendiri 3. Kemudian negatif kali positif, kalau tidak sama berarti negatif. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Bagus. Nah, seperti ini anak saya. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Jadi kita akan mencoba untuk menyederhanakan kembali ya. Kalau kita lihat yang bawah itu bisa kita hitung ya. 16 dikali 3 ya kan, 16 dikali 3 berapa anak? Ya 48 ya, 48. Sehingga kita tulis 16 akar 3 ditambah 4 akar 5 dibagi 16 kali 3 48 dikurangi 5 ya 43. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah cukup anak-anakku ya. Kenapa? Karena tujuan kita untuk merasionalkan penyebut bagian bawahnya sudah tercapai. Yang di bawah sudah bentuk bilangan asli, bilangan rasional juga. Sehingga sebenarnya sampai ini sudah cukup. Namun untuk
bentuk lain kita kembangkan ya. Barangkali nanti ada soal ketika sudah dihitung seperti masih belum ada, karena dipisahkan, dirubah pecahannya menjadi masing-masing, maka kita tinggal memisahkan antara suku yang ke-1 dengan suku yang kedua ya, menjadi 16 akar 3 per 43 ditambah 4 akar 5 per 43. Tuh, kok ditulis 2 kali 43? Ya, karena pada dasarnya 43 ini penyebut dari suku pertama dan penyebut dari suku yang kedua. Maka jika dipisahkan, maka 43 ini menempati posisi sebagai penyebut dari pecahan masing-masing. Anak-anak, kita cek lagi apakah bisa disederhanakan bentuk ini. Kita cek yang pertama, 16 dengan 43. Adakah FPB ya yang kita dapatkan untuk bisa membagi 16 dan 43? Tidak ada ya. Berarti 16 per 43 tidak bisa disederhanakan. Kemudian 4 per 43, adakah lagi FPB nya antara 4 dan 43? Juga tidak ada. Maka dua suku ini tidak bisa disederhanakan lagi. Apakah bisa dijumlahkan antara 1 dan 2 sukunya? Tidak bisa. Mengapa? Karena akarnya berbeda. Yang pertama akar 3, yang kedua akar 5. Sehingga bentuk akhir dari soal 4 per 4 akar 3 min akar 5 itu sama dengan 16 akar 3 per 43 ditambah 4 akar 5 per 43. Baik anak-anakku, kira-kira ini penjelasan Pak Amil terkait dengan dua hal yang penting dalam bentuk akar ya. Anak-anak silakan dipahami, karena soal-soal terkait dengan bentuk akar selalu melibatkan cara-cara penyelesaiannya yang seperti ini. Selamat mencoba anak-anak. Semoga anakku bisa mendapatkan hikmah. Inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Selamat mencoba, tetap semangat, jangan putus asa. Insya Allah kita akan bisa. Sekian dari Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Ya. Jadi untuk belajar matematika butuh kesabaran, ya. Terlebih lagi tadi anak-anak ingat ayat yang kita baca waktu murja tadi, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka yakinlah anak-anak, dalam belajar matematika pun kita harus memegang prinsip itu. Ya. Tetap bersabar, terus berusaha, berlatih. Insya Allah kesulitan-kesulitan yang ada di matematika akan terselesaikan. Selamat mencoba anak-anak. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sekian anak, untuk bisa menerapkan latihan yang sudah dijelaskan Pak Amin, anak-anak nanti akan diberikan tugas oleh Pak Amin untuk mencoba mengerjakan soal-soal di LKS yang sudah diterima. Untuk itu nanti harus mengerjakan soal sesuai yang dibuat Pak Amin ya. Perlu diingat anak-anak, buku LKS tetap harus dikerjakan, karena suatu saat akan diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya ke sekolah ya, sebagai bukti bahwa anak-anak aktif dalam sekolah meski pandemi. Pandemi bukan hambatan untuk belajar. Belajar tetap wajib bagi kita semuanya. Oke anak-anak, selamat mencoba, selamat mengerjakan, tetap ikuti pembelajaran daring dari Pak Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.